Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan KBM secara online, pesantren Intan Ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan seluruh orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang pecahan senilai dan juga mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa atau desimal menjadi bentuk persen atau per 100. Sini Ustadz akan kasih contoh, misalkan yang pertama 1/4. 1/4. Bagaimana cara mengubah menjadi bentuk persen? Perhatikan penjelasannya. Pecahan biasa atau desimal dapat diubah ke bentuk persen. Begitu juga dengan persen dapat diubah ke bentuk pecahan biasa atau desimal. Caranya dengan mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 100. Jadi lihat penyebutnya, yaitu yang di bawah. Yang di bawah ini, lihat 4-nya diubah menjadi kelipatan 100. Berarti 4 dikali berapa yang hasilnya adalah 100. 4 dikali 25 hasilnya 100. 4-nya dikali 25, maka satunya juga harus dikali dengan 25. Maka hasilnya 1 dikali 25 dapat 25. 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Nah, ketika penyebutnya telah berubah menjadi kelipatan 100, maka ini bisa diubah menjadi bentuk persen. Kalau penyebutnya sudah 100, maka tinggal ubah pembilangnya ini 25%. Contoh yang kedua, 1/2. Untuk mengubah menjadi persen, berarti 2 supaya jadi 100 harus dikali dengan 50. Maka pembilangnya juga harus dikali 50. Didapat hasilnya adalah 50/100. Kalau diubah menjadi persen, 50/100 menjadi 50%. Ini bentuk pecahan biasa. Jika masih ada yang kurang mengerti, bisa ditulis di chatting. Atau kurang paham mengenai mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Ini contohnya 1/4 dan 1/2 diubah menjadi persen. 1/4 diubah menjadi persen menjadi 25%. 1/2 diubah menjadi persen menjadi 50%. Kalau ada yang kurang paham, boleh tulis di chatting supaya Ustadz bisa jelaskan lebih rinci lagi. Untuk mengubah dari persen menjadi pecahan biasa, jadi kebalikannya. Yang tadi kita belajar tentang, ya ada yang baru masuk. Jadi untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, yaitu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi bilangan kelipatan 100. Kelipatan 100 itu berarti ada 100, 200, 300 dan seterusnya. Itu merupakan kelipatan 100. Jadi yang pertama contohnya adalah 1/4. Untuk bisa diubah menjadi persen berarti 4-nya ini penyebutnya. 4 harus diubah menjadi 100. Dikali berapa 4 supaya dapat 100, yaitu dikali 25. Maka didapat 4 dikali 25 100, berarti satunya juga harus dikali dengan 25. 1 dikali 25 didapat 25. Nah, karena sama-sama dikali 25 didapat 25/100. Ketika penyebutnya sudah menjadi 100, maka
pembilangnya sudah bisa diubah menjadi persen menjadi 25%, karena arti dari persen itu adalah per 100. Contoh yang kedua, 1/2 sama saja seperti yang tadi juga. Nah, selanjutnya mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Kita balik yang ini 25%. 25% untuk mengubah menjadi pecahan biasa. Kalian ingat persen ini per 100, berarti penyebutnya adalah 100. Nanti ada juga bilangan per mil, artinya per 1000. Di sini kita belajar tentang persen. 25%. Ketika persennya sudah diubah menjadi per 100, 25-nya menjadi pembilang. Nah, 25-nya menjadi pembilang. Ini sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Tapi untuk menemukan yang 1/4 ini tadi, maka kita harus menyederhanakannya. Seperti pertemuan sebelumnya, menyederhanakan pecahan berarti dengan membagi dengan EPB-nya. 25 dan 100. Berapa yang sama-sama bisa dibagi? Pertama bisa dibagi 5 dulu. 25 bisa dibagi 5. 100 juga bisa dibagi dengan 5. 25 dibagi 100. 25 dibagi 5 yaitu 5. 100 dibagi 5 berapa? Muhammad Dafa? 100 dibagi 5 yaitu 20. Nah, 5/20 ini masih bisa disederhanakan karena belum, salah satunya bukan bilangan prima. Jadi masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 5 lagi. 5 dibagi 5 didapat 1. 20 dibagi 5 didapat 4. Nah, 1/4 merupakan bentuk paling sederhana dari 25/100. Nah, 25% ketika diubah menjadi bentuk pecahan biasa berubah menjadi 1/4. Kembali lagi seperti yang di awal tadi, 1/4 diubah menjadi persen yaitu 25%. Jadi caranya persennya ini adalah penyebutnya berarti per 100. Ini misalkan 50% kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 50/100. Ketika disederhanakan nanti juga didapat akhirnya adalah 1/2. Sama-sama dibagi 50. 50-nya dibagi 50, 100-nya juga dibagi 50. Karena EPB dari 50 dan 100 adalah 50. Kan nanti didapat ketika dibagi dengan EPB-nya, 50% ini didapat ketika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 1/2. Ini pecahan biasa menjadi persen. Selanjutnya kita akan belajar pecahan desimal diubah menjadi persen. Kalau pecahan desimal sebenarnya lebih mudah caranya. Misalkan ada 0,65. Misalkan 0,65 diubah menjadi persen. Maka kita mengalihkan 0,65 ini dikali dengan 100. Tapi tidak perlu dengan cara menurun. Misalkan seperti ini, 65 dikali 100. Tidak usah menggunakan cara yang seperti ini. Karena dikali dengan bilangan 100, maka kita cukup menggeser komanya ke kanan. Ingat, ketika dikali 100, maka geser komanya ke kanan sebanyak 2 kali. Kalau dibagi 100, maka digesernya ke kiri. Jadi kalau pembagian digeser ke kiri, kalau ke kanan, kalau perkalian digeser ke kanan. Kalau persen, geser kanan 2 kali. Berarti komanya awalnya di sini 0,65. Geser 2 kali menjadi, nah komanya berubah jadi di sini. Sisa 2 angka ini berarti sisa 65%. Nah, bisa juga kalian ubah menjadi pecahan biasa dulu. 0,65 diubah menjadi pecahan biasa juga dikalikan dulu. Kali 100 lagi, berarti geser ke kanan sebanyak 2 kali. 65/100.
baru kalian ubah menjadi persen seperti yang sebelumnya. Atau bisa langsung seperti ini, 0,65 sama dengan 65%. Contoh berikutnya, misalkan 0,5. Nah, kalau ini tadi dua angka yang di belakang koma. Ini cuma satu angka di belakang koma. Bagaimana caranya untuk menggeser sebanyak 2 kali, mengubah menjadi persen? Caranya tetap digeser 2 kali. 1, 2. Nanti komanya ada di sini. Di sini bilangan kosong, nggak ada apa-apa di sini, maka kita tambahkan 0 di sini. 0, jadinya 50%. Ingat, jangan lupa menambahkan 0 karena tadi menggesernya kita sebanyak 2 kali. Di sini tidak ada bilangannya berarti. Karena sebenarnya bilangan 0,5 itu kalau diteruskan menulisnya, misalkan diminta 5 angka di belakang koma, berarti 0,50000. Ingat, karena 0 di belakang koma itu tidak ada nilainya, makanya tidak perlu ditulis, makanya ditulisnya 0,5 saja. Jadi ketika 0,5 diubah menjadi persen, berubahnya menjadi 50%. Jadi bukan misalkan 0,5 diubah menjadi persen, digeser komanya, berubahnya menjadi 5%, bukan seperti ini. Ini salah ya. Ini salah. Yang benar adalah 50%. Misalkan contoh yang lain 0,05. Nah, misalkan 0,05. Tadi 0,5. Sekarang 0,05. Kita geser 2 kali juga. 1, 2. Komanya di sini. Nah, ini berarti bilangannya adalah 0,5. 0,5 ini sama dengan 5 saja. Karena 0 di belakang 5. Nah, begini, 0,5%. Ini kan nilainya tetap 5%, cuma 5%. Jadi nolnya tidak perlu ditulis. Tidak perlu ditulis nolnya. Jadi cukup 5%. Ini kalau 0,05. Sedangkan kalau 0,5% tadi, maka kita ubah menjadi 50%. Nah, misalkan ada 3 angka di belakang koma. 0,065. Muhammad Zaki. Ya, Muhammad Zaki. Sini ada bilangan desimal 0,065. Ketika diubah menjadi persen, berapakah nilainya? 0,065. Ya, betul jawabannya Muhammad Zaki. 0,065. Maka kita geser komanya 2 kali. 1, 2. Berarti komanya ada di antara 6 dan 5. Maka menjadi 6,5%. Ya. Jadi kalau 0,065 diubah menjadi persen menjadi 6,5%. Jadi komanya ada di antara 6 dan 5. Ya, jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti tentang penjelasannya tentang mengubah pecahan biasa ataupun desimal menjadi persen, bisa silakan ditulis di chatting atau ditanyakan. Ini mengubah desimal menjadi persen. Selanjutnya adalah proses sebaliknya, mengubah persen menjadi desimal. Jadi ingat, gesernya ke kanan. Selanjutnya mengubah persen menjadi desimal. Misalkan tadi 6,5%. Diubah menjadi desimal. Nah, ingat, karena ini menghilangkan persennya,
berarti dia ada proses membagi di sini. Kalau tadi komanya digeser ke kanan, sekarang komanya kita geser ke kiri. 6,5% diubah menjadi desimal menjadi 1, 2. Nah, letak komanya nanti berarti ada di sini. Di sini berarti ada 0. Nah, di sini tidak ada bilangannya, juga kita tambahkan 0. Jadi 6,5% ketika diubah menjadi pecahan desimal berubah menjadi 0,065. Kalau tadi geser ke kanan, sekarang kita geser ke kiri. Misalkan lagi 0,5%. Nah, 0,5%. Kecil sekali ini nilainya. Ketika diubah menjadi pecahan desimal, 0,5% diubah menjadi pecahan desimal 1, 2. Berarti letak komanya ada di sini. Kita kasih 0 di sini juga diletakkan 0. Berarti nilainya adalah 0,005. Nah, ini. Sekarang soal dari Ustadz. Kalian cepat-cepatan tulis di chatting ya. Tulis di chatting yang paling cepat menjawab dan benar. Nih, 0,405% ubah menjadi pecahan desimal. 0,405% diubah menjadi desimal. Diubah menjadi desimal ya. Ini berarti bentuknya persen awalnya. Ya, sudah ada beberapa orang yang menjawab. Ya, baru 1 orang yang benar menjawabnya ya. ,405% ketika diubah menjadi desimal. Ingat, ketika persen diubah menjadi desimal, maka kita geser 2 kali. 1, 2. Nah, geser 2 kali, komanya kita letakkan di sini. Letakkan komanya di sini. Berarti di depan komanya kita kasih 0. Di sini yang tidak ada bilangannya juga kita kasih 0. Berarti jawabannya adalah 0,00405. Ini jawabannya. Yang benar adalah Syafiq Abimanyu. Syafiq Abimanyu yang benar ya. Kita beri soal lagi. Nol koma 0504. Silakan dijawab. 0,0504 diubah menjadi ini persen, diubah menjadi desimal. Diubah menjadi pecahan desimal. Ada beberapa orang yang menjawab tapi masih kurang tepat. Nah, ada 1 orang yang sudah tepat menjawabnya. Ya, masih banyak yang kurang tepat menjawab. Ada beberapa orang yang sudah benar menjawabnya. Baik, perhatikan. Ingat, geser karena di sini persen diubah menjadi desimal, maka digeser ke kiri komanya. Perhatikan di sini 0,0504. Kita geser 2 kali, 1, 2. Berarti komanya ada di sini. Komanya kita letakkan di sini. Yang kita geser adalah komanya.
Berarti di depan koma kita beri 0. Berarti ada satu yang tidak ada bilangan di sini, kita tambahkan 0 lagi. Jadi jawabannya adalah 0,0000504. Nah, banyak yang masih kurang tepat menjawab, ketinggalan nolnya ini 1. Jadi cuma 0,00504. Nolnya cuma 2 di belakang komanya sini. Nah, cuma sampai sini. Nolnya cuma ada 2 ini. Jadi ketinggalan 1 nolnya. Jadi kalau menjawabnya seperti itu, jawabannya salah. Karena di sini nilainya adalah 0,000504. Jadi tidak boleh ketinggalan walau cuma 1 nol. Kecuali nolnya di belakang sini boleh ditinggal. Kalau nolnya di sini boleh ditinggal. Tapi kalau nolnya di depan sini tidak boleh ditinggal, tidak boleh ketinggalan. Karena ini akan mempengaruhi nilai suatu bilangan. Sekarang misalkan bilangannya bukan 0, lagi 1,5%. 1,5% diubah menjadi persen, silahkan dijawab. 1,5% diubah menjadi pecahan desimal. Rendra Baruna, Masya Allah, Rendra Baruna yang paling cepat dan tepat jawabannya. 1,5% ketika diubah menjadi persen, 2 komanya ada di sini. Berarti di sini ada bilangan kosong lagi, berarti kita tambahkan 0 lagi di sini. Kan nilainya adalah 0,015. Nah, begini. Jadi jangan ketinggalan nolnya. 1,5% diubah menjadi persen, bukan cuma 0,15 tapi 0,015. Yang tadi contohnya ini 1/25 diubah menjadi persen, yaitu 4 diubah dulu menjadi per 100. Nanti didapat 4% berarti. Selanjutnya PR buat kalian, ada 3 soal, dikumpulkan melalui email, dikirim paling lambat hari Rabu pukul 8 malam. Jadi masih ada waktu 2 hari. Rabu pukul 8 malam ada 3 soal. Boleh di screenshot aja soalnya. Silakan screenshot. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan. Itu ada 2. Pecahan itu ada pecahan biasa, ada 2 macam, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu contohnya 1/2, 2/3, 3/4, dan lain sebagainya. Ini namanya pecahan murni. Untuk pecahan tidak murni itu misalkan 4/3, 3/2, 5/3, 5/6, dan yang lain sebagainya. Jadi ini namanya pecahan murni, yang di bawah pecahan tidak murni. Kira-kira apa bedanya pecahan murni dan pecahan tidak murni? Ustadz mau tanya sama Maheswara. Di antara 2 contoh ini perbedaannya apa? Di antara 2 contoh, menurut pendapat anak, yang murni 1/2, 2/3 ini.
Oh, 1/2, 2/3, 3/4. Itu menurut Ana seperti itu, kayak berurutan. Menurut pendapat saya. Ya. Kalau tidak murni, pendapat Ana 4/3, 3/2, 5/3, 5/6, kayak acak-acakan gitu. Oh, ya. Selanjutnya Ustadz mau tanya dengan Rendra Baruna. Kira-kira apa perbedaan pecahan murni dan pecahan tidak murni ini? Pecahan murni itu pembagiannya bisa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pecahan tidak murni, pembagiannya hanya bisa dibagi di matematika. Macam-macam pendapatnya ya. Ya, Ustadz akan jelaskan. Di sini pecahan murni, contohnya 1/2, 2/3, 3/4. Misalkan lagi dan seterusnya. Kalian perhatikan pembilang dan penyebut, karena pecahan itu terdiri dari pecahan asli ya, terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi yang diperhatikan adalah pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang bagian atas dan penyebutnya itu /adalah bagian bawah. Jadi pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi nih misalkan contohnya 1/2, 2/3. 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 3, dan 3 lebih kecil dari 4. Sedangkan pecahan yang tidak murni, nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini contohnya 4/3, 3/2, 5/3, 5/6, dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya antara pecahan murni dan tidak murni itu adalah kalau pecahan murni pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak murni pembilangnya nilainya lebih besar daripada penyebutnya. Coba sebutkan satu contoh pecahan murni. Rifki, Andika, bebas selain yang ada di sini. Contoh pecahan murni. Pecahan murni pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Coba Sultan Rozan. Contoh pecahan murni selain yang ada di sini. Contoh di sini. 3/7. 3/7. 3/7. 3/7 ya. 3/7 ya. 3/7 merupakan pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Ini contoh pecahan murni. Jadi kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka itu namanya pecahan murni. Sekarang pecahan tidak murni, Ustadz tanya sama siapa ini namanya? Alexis. Alexis, contoh pecahan tidak murni. 11/7. 11/7. Ya, ini juga benar. 11/7 karena nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, ini tentang pecahan murni dan tidak murni. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah pecahan 5/6 tadi pecahan murni ya. 5/6, maaf Ustaz tadi salah tulis. 5/6 itu pecahan murni, bukan pecahan tidak murni. Baik, untuk pecahan tidak murni misalkan tadi 9, misalkan 3/2 tadi. Misal 3/2
Ini bisa kita ubah menjadi pecahan lainnya, bentuk pecahan campuran namanya. Pecahan campuran itu terdiri dari dua bagian. Misalkan ini 1/2/3. Jadi terdiri dari bilangan bulat, di depan ini bilangan bulat, dan pecahan bilangan bulat dengan pecahan. Ini namanya pecahan campuran 1/2/3. Yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang tidak murni. Jadi yang nilai penyebutnya lebih kecil daripada pembilang. Ini misalkan 3/2, kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya dengan membagi pembilang ke penyebut. Berarti 3 dibagi 2 nilainya 1, sisanya ditaruh di atas 1/2. Nah, 3 bagi 2. Nah, kita bisa menggunakan cara menurun. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 kita dapatkan 1. 1 dikali 2 dapat 2. Kita kurangkan, hasilnya 1. Maka 1 yang di atas ini dituliskan yang di depan sini, yang bilangan bulatnya. Sedangkan 1 sisanya ini kita tuliskan menjadi pembilang ini. Untuk penyebutnya 2 ini tetap tidak berubah. Ya, ini contohnya. Jadi 1 yang di atas ini menjadi bilangan bulatnya ini yang di depan. 1 yang di bawah ini menjadi pembilangnya. Ini contoh pertama. Misalkan contoh selanjutnya 4/3. Jangan ini, nanti satu-satu lagi. Misalkan 5/2. Nah, 5/2 kita ubah menjadi pecahan campuran. 5/2. 5 dibagi 2 kita dapat 2. 2 dikali 2 kita dapat 4. Kita kurangkan, hasilnya adalah 1. Jadi 1 ini adalah sisanya. Berarti nilainya adalah 2. Sisanya kita letakkan sebagai pembilang, 2-nya tetap menjadi penyebut. Hasilnya adalah 2/1/2. 5/2 ketika diubah menjadi pecahan campuran nilainya adalah 2/1/2. Pecahan campuran bisa dikembalikan menjadi pecahan biasa lagi, menjadi pecahan yang tidak murni tadi. Untuk mengubah pecahan nih 2/1/2, misalkan 2/1/2 ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/2. Ini bagaimana caranya? Yaitu dengan cara bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebutnya ditambah dengan pembilang. Jadi ini misalkan 1/1/2. Untuk menjadikan pecahan biasa lagi, 1 dikali 2 ditambah 1 per penyebutnya tetap tidak berubah. 1 yang pertama ini adalah yang ini. Kita kasih warna yang berbeda. Ini 1 yang ini 1 yang ini. Jadi hasilnya adalah 1 dikali 2 2 ditambah 1 hasilnya 3/2. Nah, ini misalkan 2/1/2. Berarti 2 dikali 2 ditambah 1/2. Hasilnya 2 dikali 2 4 ditambah 1 berarti 5. 5/2. Itu caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Berarti bilangan bulat dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang. Silakan ditulis.
Ya, selanjutnya tentang membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan, misalkan 1/2 dengan 3/4. Membandingkan pecahan itu berarti menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ada 3 tanda ini. Nah, di sini 1/2 dengan 3/4. Bagaimana cara menentukan ini menggunakan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Caranya, cara yang pertama ada 2 cara. Cara yang pertama mengubah pecahan biasa ini menjadi bentuk desimal. Di sebelumnya, jadi mengubah yang biasa ini menjadi desimal dulu untuk membandingkan. Nanti kan kita dapat 1/2 ketika diubah menjadi pecahan desimal kita dapat 0,5. Sedangkan 3/4 diubah menjadi desimal menjadi 0,75. Nah, berarti 3/4 lebih besar dari 1/2. Berarti tandanya begini. 1/2 kurang dari 3/4. Ini cara yang pertama dengan cara mengubah menjadi pecahan desimal. Cara yang kedua dengan cara mengalihkan silang antara pembilang dengan penyebut. Mengalihkan silang berarti 1/2 dengan 3/4. 1/2 3/4. 1 dikali dengan 4, 3 dikali dengan 2. Jadi 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Kita letakkan di sini. 1 dikali 4, 4-nya diletak ke sini. Yang pembilangnya sesuai posisi pembilangnya. Jadi ini 1 adalah pembilangnya, berarti 4-nya ditaruh di sini. 3 dikali dengan 2, 3 posisinya yang kanan, berarti nanti nilainya ditaruh di sini. Nah, didapat 4 dengan 6. Maka kita dapatkan 1/2 kurang dari 3/4. Ini dengan cara kali silang. Nah, misalkan lagi 3/4 dengan 2/3. Manakah yang lebih besar? 3/4 atau 2/3? Dengan cara kali silang berarti 3 dikali dengan 3 didapat 9. 2 dikali dengan 4 didapat 8. Berarti 3/4 nilainya lebih besar dari 2/3. Sekarang soal buat kalian. 2/5 dengan 1/4. Manakah tanda yang tepat untuk ini? Tulis di chatting ya, tandanya mana yang lebih tepat, lebih dari atau kurang dari. 2/5 dengan 1/4. Tanda apakah yang tepat untuk memasangkan bilangan ini? Berarti ya, sudah ada yang menjawab. Yang paling cepat jawabannya adalah Syafiq Abimanyu. 2/4 berarti 2 dikali 4 didapat 8. 1 dikali dengan 5 didapat 5. Berarti 2/5 lebih dari 1/4. Ini PR buat kalian ya. Kumpulkan dengan PR yang sebelumnya. 99/100 dengan 100/101. Tanda apakah yang tepat untuk melengkapi soal ini?
99 per 100 dengan 100 per 101. Nih, kalian kumpulkan beserta PR yang sebelumnya, yang 3 soal. Berarti ada 4 soal PR buat kalian. Dikumpulkan hari Rabu jam 8 malam paling lambat ya, melalui email Ustadz puji833@gmail.com ya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.